Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli Dilaga. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kali ini saya akan menjelaskan kembali pada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer pada pertemuan kedua dengan dosen Bapak Dr. Irwanto. Pada dasarnya, organisasi dan arsitektur komputer ini adalah mata kuliah yang berkaitan dengan suatu komputer, yang dimana terdapat dua bahasa, yaitu organisasi dan arsitektur. Dalam kaitannya dengan komputer, organisasi merupakan suatu bagian-bagian dan fungsi-fungsi yang ada pada suatu komputer, yang dimana fungsi tersebut terdapat beberapa hal masing-masing yang saling berfungsi dengan fungsi yang berbeda-beda. Sedangkan arsitektur adalah suatu desain pada bagian komputer yang dimana semua hal tersebut saling terhubung satu sama lain. Pada komputer tersebut ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada software dan hardware. Software di sini merupakan perangkat lunak, yang dimana perangkat lunak ini contohnya adalah sebuah aplikasi yang berguna untuk membantu kita pada pekerjaan kehidupan sehari-hari, contohnya seperti Microsoft Office, Photoshop, dan lain sebagainya. Kemudian hardware yang merupakan perangkat keras. Hardware di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah perangkat keras input, perangkat keras pemrosesan, perangkat keras output, dan perangkat keras storage. Nah, pada perangkat keras input ini contohnya seperti keyboard, yang dimana ketika kita memberikan suatu atau mengetik suatu huruf atau angka, nah maka di situ kita akan memberikan perintah untuk memasukkan simbol atau huruf angka yang kita ketik tersebut. Sedangkan mouse, alat input yang dimana kita mengklik suatu pilihan dengan memberi perintah yang kita inginkan. Kemudian ada alat pemrosesan berupa CPU. Nah, CPU di sini bisa dibilang otaknya komputer, yang dimana bertugas sebagai pengelola suatu data yang ada pada komputer. Nah, pada CPU di sini ada namanya bagian mikroprosesor, itu disebutnya salah satu bagiannya. Kemudian ada perangkat keras output, yang dimana perangkat keras ini berfungsi untuk memberikan output pengeluaran berupa data. Contohnya adalah speaker. Nah, speaker di sini kita mendapatkan sebuah output berupa suara yang kita dengarkan. Nah, selanjutnya perangkat keras penyimpanan atau storage. Nah, perangkat keras penyimpanan di sini berguna untuk menyimpan data apabila kita memasukkan sebuah data tersebut, bisa berupa file dan sebagainya. Nah, contohnya itu berupa hard disk, SSD, flash disk, memory card, dan sebagainya. Nah, pada CPU di sini, pada komputer tersebut bisa dibilang bagian utamanya berupa CPU, yang dimana CPU ini terdapat bagian-bagian yang bisa kita ketahui. Contohnya Central Processing Speed, yang dimana itu berapa kecepatannya yang digunakan untuk mengolah suatu data. Kemudian ada registry berupa bit-bit data, yang dimana bagian-bagian tersebut merupakan suatu hal yang penting untuk menganalisis dan mengelola suatu komputer tersebut dan sebagainya gitu. Nah, pada suatu komputer ini kita bisa mengetahui yang namanya mikroprosesor. Mikroprosesor ini memiliki beberapa perkembangan pada saat ini. Contohnya dimulai dari berupa transistor, kemudian berubah lagi jadi awal yang besar menjadi lebih kecil gitu. Jadi perubahan zaman. Contohnya itu mikroprosesor yang terkenal adanya Intel dan AMD. Nah, seperti itu. Pada pengklasifikasinya, mikroprosesor ini merupakan suatu hal yang penting yang berguna, salah satunya pada bagian CPU tersebut. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.